Oke, kembali lagi bersama saya, Gogo. So, hari ini kita bakal nyobain lagi ngerjain daily. Sama kalau dailynya gampang, kita mungkin nyoba ngerjain satu hard questions yang sangat common untuk dikerjakan, yaitu Alien Dictionary. Tapi bergantung hari ini gampang atau enggak. Kita lihat. Set mismatch, easy. Oke. Okay. You have a set of integers which originally contains all numbers, jadi 1 sampai n. Tapi ada yang duplikat, ada yang hilang. Oke. I see. 2 keduplikat. Keduplikatnya berapa nih? Oh, twice. And there is missing. Oke, jadi cuma ada satu yang ke-repeat 2 kali, yang satu ketambahan. Satu ke-repeat 2 kali, satunya kurang sama sekali. I think kalau cuma repeatnya cuma sekali, kayaknya bikin hash map aja gampang deh. Subscribe dulu deh. Jadi kepikiranku adalah, jadi pertanyaannya kan kalau ada barang yang keduplikat 1, 2, 4, berarti kan 2 itu keduplikat dan 3 itu hilang, ya kan? Nah, my idea adalah jadi kita bikin hash map. 1 tuh isinya kalau dia muncul, aku bilang true. 2, awalnya aku bilang true karena dia pernah muncul sekali gitu kan. Tapi kalau dia muncul lagi, aku bilang false gitu. Terus 3 ini apa namanya? 3 bakal nggak ada sama sekali di arahnya, jadi benar-benar hilang. Dan 4 bakal true. Nanti tugasku hanya untuk mencari yang di mapnya itu false dan mencari yang enggak, not in map. Kalau kayak gini, overall complexity-nya adalah O times N, tapi bakal diputar 3 kali kayaknya. Jadi pertama buat nge-iterate angkanya ini, yang kedua buat nyari yang mana yang false, yang ketiga nyari mana yang enggak ada. Paling gitu sih. Ya wes, let's go for it aja kali ya. Oops. Gitu. Ini sebenarnya mungkin ada cara buat simplify-nya, cuma ya biar kelihatan aja lah ya. Terus habis itu let missing sama dengan 0, duplicate sama dengan 0, return duplicate missing.
itu boom. Iya. Oke. Jadi kalau benar-benar hilang, ini harus, soalnya null undefined itu false sih, jadi kayak kalau kita pakai sama dengan false nanti hitungannya false, dia agak suram sehingga harus hati-hati. Ya, harus hati-hati banget nih JavaScript. Kalau misalnya sama dengan false nanti bisa gagal. Hilang. Iya. Harusnya sih bener ya. Kok salah? What? 2 kok terus sih? Oh goblok. Sama dengan saya bodoh. Oke. Nah, bisa. Satu harusnya false kan? Oh, salah. Kenapa bodoh sih saya? Nah. Oke, itu betul. Oke, itu betul. Oke, mari kita buktikan bahwa kalau misalnya ini sama dengannya diganti sama 2, jadinya salah, especially buat task 1. Kok bener? Biar lebih yakin. Oke. Ada konsol? Enggak. Oke. Submit. Oke, not that easy apparently, cuma nggak terlalu susah juga. Oke. Let's go to Alien Dictionary. Jadi ini pertanyaan yang sangat sering ditanyain sama Google gitu, salah satu hard question. Jadi penjelasannya adalah, jadi kalau kita kan ada tag alfabet itu A B C D E gitu ya. Nah kalau alien itu agak jumble, bisa aja B itu lebih dulu dari A, bisa aja C itu lebih dulu dari A gitu. Jadi kalau kita dengan A B C D E, kalau alien itu bisa aja E A B C D gitu, jadi nggak mesti urut, tapi untungnya masih sama-sama alfabet ya. Nah tugas kita adalah kayak ngedecode nih, jadi kayak misalnya kita dikasih string gitu,
stringnya tuh anggapannya tuh dari aliennya itu sudah sorted gitu. Jadi misalnya stringnya bacot baca gitu. Nah ini artinya apa, terus habis itu aca gitu kan. Nah ini artinya apa, artinya adalah B itu kan berarti lebih dulu daripada A. Terus ini juga artinya ini O kan, O itu lebih dulu dari A, dan A itu lebih dulu dari B. B itu lebih dulu dari sorry kesimpulannya kayak gini gitu kan, soalnya B dulu ya, B lebih dulu. Oke. Nah jadi ya yang bisa dilakukan adalah either alfabetnya tuh OBA atau BAO BOA gitu. Orang kayak itu sih. Nah approach-nya kayak gimana sih gitu kan. Jadi yang pertama sih yang harus kita lakukan adalah untuk mengetahui, cari the first point gitu ya, kayak gini misalnya nih, atau kita kasih contoh sampel aja deh, WRT, WRF, ER. Nah mungkin yang dua ini deh. Nah kita tuh pertama kali harus mencari di antara dua string yang bersebelahan gitu, mana yang berbeda gitu kan, yaitu T sama F di sini kan, in this case, dimana kita ada kesepakatan di sini bahwa T adalah kurang dari F, T itu duluan baru F. Nah nanti setelah kita melakukan itu buat semua string gitu kan, kan kita ntar lama-lama tahu bahwa T kurang dari F, terus ternyata W kurang dari E, terus R kurang dari T, terus E kurang dari R gitu. Nah tujuannya kita melakukan ini apa gitu, sama kita nggak perlu nge-compare jauh-jauh ya, misal jadi ini harusnya ada ER gitu kan, kita nggak usah compare WRT sama ER. Kenapa? Ya kayak bayangin sama kayak di kamus aja lah gitu kan, ini berarti udah sorted nih gitu. Ini tuh udah sorted, jadi gap yang paling kecil antara dua string ini itu sudah terjadi, itu sudah di sort gitu. Karena ada statement tuh ya, sorted lexicography. Jadi kita nggak usah ngebandingin WRT sama ER. Yang perlu kita bandingin adalah WRT sama WRF, habis itu WRF sama ER. Ntar kita harus bikin inference sendiri, kita harus membuktikan bahwa WRT itu kurang dari ER gitu. Nah, jadi nanti kita dapat statement kayak gini nih, T kurang dari F, W kurang dari E, R kurang dari T, E kurang dari R gitu. Nah sebenarnya sih kalau udah kayak gini, ini tuh sangat klasik problem namanya topological sort. Nah topological sort tuh algoritmanya kayak gimana sih gitu. Topological sort tuh apa gitu. Topological sort tuh adalah kayak given diberikan kayak sebuah graph gitu. Graph tuh kayak apa connected ke apa gitu. Directed graph. Jadi ada directed graph. Directed graph itu artinya A ke B gitu, dan itu beda dengan B ke A. Jadi sedangkan kalau undirected graph itu A ke B itu sama dengan B ke A, jadi pokoknya connect aja lah gitu. Ya kalau ada directed graph, kita suruh nunjukin nih kayak mana yang paling atas gitu, yang paling awal, dan suruh ngurutin ke yang paling bawah. Jadi in this case T itu jadi paling ujung atas, dan kemungkinan R tuh bakal paling bawah gitu kan. Terus kita ngisi in between tuh ada apa aja, which exactly is what this yang dicari sama ini, yang dicari sama apa namanya, outputnya ini gitu. Harusnya waiting. T kurang dari F ya.
ketika connect sini ini kayak gini kan, terus ini ke sini ini kan kayak gini, dan ini bisa disimplify jadi kayak gini. Oke, WRTF ya benar kan. Oke. Nah ini sangat klasik topological graph, topological sort gitu. Jangan dicoba ngerjainnya kayak tadi gitu, misalnya kayak dicoba di mapping satu-satu gitu, karena apa nggak bisa kayak gitu, karena kita hoki nih, kita punya semua informasinya ya kan, kita punya T itu connect dengan R sama T sehingga kita bisa mengunify gini jadinya gini ya kan, terus E ada R jadi kita bisa mengunify kayak gini, terus R sama R gitu kan. Nah nggak bisa kayak gini kebetulan gampang gitu karena kita dapat semua informasinya nih gitu. Cuma kan ada kemungkinan kita nggak dapat semua informasinya, jadi ada beberapa string yang kayak ya udah nggak ada koneksinya gitu. Nah algoritma yang paling tepat untuk nge-solve ini sih kayak topological sort, jadi yang kayak generic gitu ya. Jadi idenya topological sort adalah kalau ada sebuah graf gitu, graf yang paling ujung itu adalah graf yang kayak nggak ada yang nunjuk ke dia. Jadi misalnya ada A nunjuk ke B, terus B nunjuk ke C, terus ada A nunjuk ke D, terus D nunjuk ke C gitu kan. Berarti ini A ada 0 yang nunjuk, B ada 1 yang nunjuk, D ada 1 yang nunjuk, C ada 2 yang nunjuk gitu. Nah, idenya topological sort adalah basically setiap kali ada yang barang yang di ujung gitu, itu adalah barang yang ininya 0, apa namanya, barang yang in degree-nya ya istilahnya ya. In degree itu adalah kayak degree of apa namanya, grafnya tuh nunjuk ke dia gitu. Nah A kan gak ada yang nunjuk ke A, adanya A menunjuk ke tempat lain. Nah itu berarti in degree-nya 0. Nah yaudah kita mulai dari 0 gini, kita buang gitu kan. Terus anggapannya kita buang si A ini, buang. Nah sekarang kita jadi punya dua node yang in degree-nya 0 dengan cara ya kayak dari berarti untuk setiap A gitu kan, setiap barang yang ditunjuk sama A kita ilangin semua yang dia tunjuk gitu. Kita ilangin ini, terus A kan nunjuk ke B, terus A nunjuk ke D. Ya udah kita kurangin ini jadi 0, kita kurangin jadi 0. Sini anggapannya hilang, ini anggapannya hilang. Gitu kan. Terus apa yang dilakukan? Ya udah masing-masing dicobain lagi gitu. Yang 0. Oke, B nunjuk ke C. Oke, udah. Ini dibuang. B dibuang. Jadi sekarang C cuma ada 1 yang nunjuk. Jadi 1 kan di sini. Terus tadi juga D. Tadi D kurang di A, terus B, terus ini resultnya. Terus tinggal ada D yang tadi masih 0, dibuang, ini juga dibuang. Sekarang C cuma punya 0. Terus ketika dia nyampe C, dimasukin juga, dibuang, terus ini kan C. Begitu. Jadi more or less algoritma seperti itu. Jadi time complexity-nya bakal ON karena kamu basically cuma perlu mengiterate sekali gitu kan. Tiap node exactly sekali. Terus tiap node kita harus kayak mungkin ngasih tahu degree-nya kali ya. Jadi degree-nya tuh kali bukan ON berarti ya, times M. Karena tiap kali ketika tiap node diwasit sekali, tapi setiap node itu algoritmanya adalah kita bakal ngasih tahu, kamu tuh aku udah nggak ada loh, jadi tolong dikurangin. Kamu nggak ada, aku nggak ada, buang. Kamu nggak ada, buang. Gitu. Iya sih, kayaknya moral kayak gitu sih. Space complexity-nya karena kita bakal perlu bikin adjacency list itu ON times M juga.
Terus kita perlu queue yang isinya bakal on. Jadi mau harus on times n juga sih. Ya udah, daripada banyak bacot, mending kita langsung gas aja. Soalnya ini kayaknya bakal susah codingnya. Again, saya belum pernah ngerjain ini sama sekali sebelumnya. So, bismillah. Kayaknya kalau cuma satu, ditekan aja langsung ya. Iya. Oke. Terus kita harus nyari string pertama yang kurang. Oke, agency listnya pakai apa ya? Oke, jadi kita nyari yang paling kecil dulu ya. Mungkin harusnya di luar deh. Oke, terus if ref char at j no char j. Oke. Ini kenapa ya copy pastanya? Ya. Oke, kenapa kita melakukan hal ini? Karena kita perlu ngecek karakter pertama yang berbeda. Dan ini ada dua case. Kita ketemu ketika di ngeloop, dan kedua adalah kita nggak ketemu karena bentuknya kayak gini kira-kira. WRT T gitu. Kalau misalnya WRTT gini adakah WRT sama WRTT? Kalau kayak gini apakah kita mendapatkan informasi baru? Kayaknya enggak sih. Iya. Kayaknya kita nggak menemukan bahwa T ini nih kurang dari apa, nggak ada ya, kurang dari empty, ya udah, berarti nggak perlu, ya masalah sih. Oke, berarti kita nggak perlu, kita ngeloop di sini aja. Kalau misalnya sama, di akhir-akhirnya sama, jadi ketemu tadi WRT sama WRTT, that information is useless karena kita nggak bisa pakai itu buat apa-apa. Karena T could have been bigger than anything, karena it's bigger than nothing. Oke, preview C not equal to null C. Oke, ini artinya pref kurang dari null kan. Sekarang kita bikin agency list dari situ ke sana, dari previous ke null. Jadi agency listnya bakal aku bikin seperti apa? Mungkin sepertinya aku bakal bikin hash map, karakter, terus sisanya adalah set of karakter gitu. Jadi misalnya aku udah tahu A lebih bisa dari B, aku nggak perlu tahu ada another connections bahwa A itu lebih bisa dari B.
Jadi misalnya aku udah tahu ada A something terus ada B something di sini, jadi ketahuan kan kalau A itu kurang dari B gitu. Tapi misalnya aku ada juga CA terus CB. Nah ini kan berarti aku ada another information nih bahwa A itu less than B. Nah ini aku nggak perlu tahu nih, nggak peduli, sehingga aku pakai set aja untuk biar informasi itu nggak duplikat. So it's gonna be a set of character. Terus adjacency list ini, oke. Adjacency list dot, jadi yang harus saya lakukan adalah set character list adalah adjacency dot get or default privacy new set. Set juga deh. Oke. Nah yang akan saya lakukan adalah list dot add now see list adjacency list dot put adjacency list dot put list. Nah pertanyaanku adalah, jadi kita bisa nggak ya di loop yang sama ini untuk ngasih tahu bahwa oh kamu tuh ada in degree, increase the number of in degree. Oke. Sebentar lagi dipikir dulu. Jadi adjacency list get or default if list dot contains by the way kalau kita ketemu yang berbeda ini langsung break aja, keluar dulu dari loopnya. If list dot contains, kalau dia nggak contain now see, nah gini kan, nah loh, apa sih ini copy pastenya ada yang salah ya? Nah gini, oke. Jadi kalau dia belum konten ditambahin. Nah habis itu kita add the in degree di sini. Add now see in degree here. Oke. Nah in degree-nya tuh berarti adalah hash map juga antara karakter dan integer. Oke. In degree. Oke. Jadi degree count sama dengan integer in degree get or default now see, 0. Terus in degree dot put now see degree count plus 1. Oke. Sekarang kita perlu tahu yang 0 juga nih berarti.
Sini deh. Degree count. Nah, count sama dengan in degree get. Kita paling masukin dulu aja ya. Put pref count. Oke. Oke, cuma masukin aja, make sure kalau jadi kalau ada karakter itu kita initialize dengan 0, kalau misalnya dia udah ada something sebelumnya ya udah balikin aja lagi gitu barang sebelumnya. Oke. Oke, itu udah semua. Sekarang kita lakukan adalah cari yang degree-nya 0 gitu. Jadi kita punya Q karakter terus kita harus ngecek dari in degree-nya. Cek in degree yang 0. Oke. Tapi sebelum itu seperti biasa saya mengeluarkan outputnya dulu. Jadi yang harus dilakukan adalah ini resultnya sih string. Aku masukin apa ya, string builder aja kali ya. Terus yang saya lakukan adalah kalau resultnya itu jadi bisa aja kayak kalau ada loop, kalau ada circular loop ya kayak tadi yang nih zxz gitu, berarti resultnya itu bakal kosong gitu. Jadi kalau resultnya kosong, result tanda sama dengan in degree.size return gini, terus otherwise return result to string. Misalnya terjadi adalah if there is any cycle. Oke, cek dulu in degree yang 0. Salah bener tadi. Oke. In degree fc set. Mungkin gini aja kali ya, entry
If entry dot value equal to 0, q dot add entry dot key. Oke. Jadi basically kayak kita bakal sama kayak beberapa hari yang lalu kita bakal nge-BFS queue-nya gitu. Jadi kalau ada yang kosong kita masukin ke queue, terus kayak kita cek ada sisi listnya, kita buang semua degree-nya, rinse and repeat gitu. Well, empty top equal to key.poll, atasnya apa, habis itu aku bakal ngecek semua yang bakal connected sama ini. Jadi set adjacency list. Terus diiterate deh for karakter C English. Terus dikurangin, dikremen. Terus kayak min, terus masukin lagi, terus if current count equal to 0, maka key dot add cek gini. Oke. I think that should be it. Bagus tuh, nanti string builder tinggal result.add append top. Terus udah deh. Coba cobain. Kayaknya udah kayak gini udah bener. Oh shoot, Java setup maybe local is now. What? Hah? Kan nggak mungkin loh. Oh, karena dia paling bawah ya, nggak ada yang nunjukin ke tempat lain. Ya wes. Continue gitu. Oke. Jalan. Oke. Submit. Oh shit. Z. Oh shoot, that is true. Kalau Z ketemu Z, kayaknya harus pindah ke atas deh. Ya Allah. Ini kayaknya bakal mahal.
tapi yo wis. Ini biar menginitialize semuanya. It's not great tapi ya wis lah. Coba. Kayaknya nggak bisa. Kita perlu never mind. Ternyata untuk semua cutternya kita perlu bikin agency listnya. Oh my god, this is kotor, but I'm sorry Lord, for I have been sin. Get or default. Oke, ini supaya kita bisa initialize semuanya. Masya Allah, ada apa sih dengan suram. Jadi ini supaya kita bisa initialize semuanya dengan 0. Jadi making sure semua karakter itu ada in degree-nya. Kenapa? Kalau nggak ada in degree-nya nggak akan masuk queue, dan sehingga nggak akan jadi masuk hal yang kita masukin ke ini. Nggak akan menjadi something yang kita bakal masukin ke string builder-nya. Kayak ini contohnya, ini AB sama ADC kan. Ini ketika B sama D udah berubah, itu kita ya udah B sama D berantem nih, boom. C-nya tuh nggak masuk kan nih. C-nya nggak akan kita hitung. Sehingga makanya result kita nggak ada C dalam string builder-nya. Jadi itu yang saya lakukan di sini adalah kayak kita iterate semuanya, semua stringnya, terus kayak making sure semuanya A, B, C, D, E itu ada di in degree-nya, walaupun untuk 0. Walaupun gak ada yang nunjuk sama sekali. Anyway, ini. Oh my god. Suram banget sih. A, B, C, A, B. Oh wow. Wow. Oke. Edge case lagi. Kalau ternyata oke, berarti ini diperlukan ternyata. TC sama dengan 0. Jadi integer 0. Jadi nah permasalahannya adalah kayak gini.
Jadi kalau ternyata terkeluarnya ABC adalah berarti if J lebih besar dengan 0, if J sama dengan length, nah berarti kan ketemu ini AB sama AB. Kalau AB sama ABC itu nggak apa-apa, tapi kalau AB sama AB itu artinya gagal, artinya ada incongruency di inputnya berarti salah. Nah coba ya, langsung aja naifnya gitu. J sama dengan length and then ref dot length bigger than null dot length. Langsung aja return ini ya. Gas ke. Oh my god. BA, oh my god, edge casesnya menarik banget ya. BA. Tampaknya suka lihat create in degree. Astaga. Oh, bisa di copy, ya ampun. Ya wis lah. Dah, kalau ini aman. Di initiate pakai 0. Oke. Kalau kayak gini harusnya aman. Submit. Let's go. My god, akhirnya. Ya ampun, lama banget. Kacau. Wow. That was tough. But yeah, I guess that's the solution for Ellen Dictionary. Wow, kalau interview beneran, nih saya udah gagal nih pasti. Ya ampun, codingannya kacau banget, kotor banget. Tapi ya udah, we got the hard question yang kebetulan juga sangat sering keluar di a lot of interviews Google. Terus kayaknya banyak dari Palantir juga macam-macam. Jadi once kita bisa melakukan hal ini, we can draw anything. So that's it folks. Sampai situ aja. Keep coding.